Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok 2 Falakiyah akan menjelaskan tentang awal mula ilmu falak yang ada di dunia ini. Yang pertama, menurut Syekh Zubair Umar Jailani, penemu ilmu falak itu adalah seorang nabi, yaitu Nabi Idris alaihissalam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah ilmu hikmah kepada beliau dengan jalan memberikan pengetahuan tentang rahasia-rahasia peredaran bintang dan susunan titik perkumpulan bintang-bintang di jagat raya. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ilmu falak saat itu sudah ada. Sedangkan falak itu sendiri telah ada jauh sebelum ilmu falak ditemukan. Karena suatu ilmu ditemukan setelah adanya respon dan tanggapan dari sebuah persoalan dalam suatu masyarakat. Diperkirakan 4.500 tahun sebelum Masehi, bangsa Babilonia dan bangsa Mesopotamia sudah mengenal apa itu yang dinamakan ilmu falak atau astronomi. Pada awalnya untuk keperluan peredaran waktu dalam kegiatan pertanian dan pelayaran yang berpedoman kepada alam seperti matahari, bumi, bulan, bintang-bintang, dan benda-benda langit yang lain. Nah, dengan cara sangat sederhana itu sesuai dengan kemampuan yang mereka kuasai dan apa yang dapat mereka lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifuddin Azhari dari kelompok 2 ilmu falak. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu falak dalam peradaban Islam. Dalam hasalah intelektual Muslim klasik, ilmu falak merupakan salah satu ciri kemajuan Islam. Di sini bangsa Yunani sangat mempengaruhi dalam perkembangan ilmu falak di dunia Islam. Pada saat itu, kitab-kitab bangsa Yunani tidak hanya diterjemahkan, tetapi ditindaklanjuti melalui penelitian-penelitian yang akhirnya menghasilkan teori baru. Selain Al-Khwarizmi, tokoh-tokoh dari kalangan Islam yang ikut membangun dan mengembangkan ilmu falak adalah 1. Abu Ma'syar Al-Falaki. Karya-karyanya antara lain Istanbul Ulum dan Hayatul Falak. 2. Jabir Batani, yang telah menetapkan letak bintang. Kitabnya yang terkenal yaitu Kitabu Ma'rifati Madri'il Buruj Baina Arba'i Falak. Yang ketiga, Al-Farghani. Hampir semua referensi sepakat bahwa ia adalah tokoh yang terkemuka dan seorang ahli falak yang hidup semasa Khalifah Al-Ma'mun. Beberapa kitabnya antara lain Jawami'il Ulum An-Nujum, Al-Harokat, As-Samawiyah, Usul Al-Ilmun Nujum, dan kitab Al-Usul At-Tasalasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Oktaviona. Saya akan menjelaskan tentang ilmu falak dalam peradaban Eropa. Masa keemasan Islam tidak berlangsung lama. Bangsa Eropa mulai tergiur dan ingin belajar dari peradaban Islam yang sudah maju tersebut. Serta penemuan di berbagai cabang ilmu pengetahuan, pendapat ilmuwan muslim mulai ditentang oleh aliran muslim kolot. Munculnya tantangan oleh aliran muslim kolot terutama disebabkan oleh perkembangan filsafat yang dianggap oleh mereka telah menjurus ke arah kemurtatan. Di sisi lain, negara-negara di Eropa mulai melancarkan serangannya ke negara Islam, dan juga bangsa Eropa mengambil buku-buku ilmu pengetahuan dan penemuan yang ada di perpustakaan Islam dirampas untuk dijadikan referensi. Sisanya dibakar dan meninggalkan puing-puingnya saja. Negara Islam pun kembali ke masa kebodohan. Dengan mempelajari ilmu pengetahuan yang telah dicapai negara-negara Islam, Eropa pun mulai bangkit. Selanjutnya saya Idalvina Zara akan membahas tokoh-tokoh ilmu falak dalam peradaban Eropa. Yang pertama yaitu Nicolaus Copernicus tahun 1473 sampai 1543 Masehi. Ia berpendapat Evolutionibus Orbium Celestium bahwa matahari merupakan pusat dari suatu sistem peredaran benda langit yang dikenal dengan teori heliosentris. Yang kedua yaitu Galileo Galilei
tahun 1564 sampai 1642 Masehi. Galileo berhasil membuat teleskop yang dapat dengan jelas melihat relief permukaan bulan, noda-noda matahari, planet Saturnus dengan cincinnya yang indah, planet Jupiter dengan 4 buah satelitnya. 3 yaitu Johannes Kepler pada tahun 1571 sampai 1630 Masehi. Dia adalah seorang bangsa Jerman yang tidak kenal lelah. Ia selalu mengadakan penelitian benda-benda langit. Ia memperkuat dengan menyempurnakan ajaran Kopernikus. Teori yang dikemukakan dilandasi dengan matematika yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Saiful Arif akan menjelaskan bagian D, yaitu menelah tentang ilmu falak di Indonesia. Pada waktu Sultan Agung berkuasa di Kerajaan Demak, ia gabungkan penanggalan Hindu menjadi penanggalan Islam. Pada tahun 1314 Hijriah atau 1896 Masehi, seorang ulama dari Mesir yang bernama Abdurrahman bin Ahmad al-Misri datang ke Jakarta membawa jas tabel astronomi yang diciptakan oleh Ulhud Beg yang wafat 798 Hijriah atau 1420 Masehi, dan ia langsung yang mengajarkan kepada para ulama muda Nusantara. Di antaranya ulama muda Nusantara yang belajar di Abdurrahman bin Ahmad al-Misri, yaitu Ahmad Dahlan As-Simarani atau dikenal dengan Ahmad Dahlan Termas yang wafat 1329 Hijriah atau 1911 Masehi dari Semarang dan menetap di Termas, dan Utsman bin Abdillah bin Aqil bin Yahya yang dikenal dengan julukan Mufti Betawi. Saya Erike Kotrunada akan melanjutkan penjelasan tentang ilmu falak di Indonesia. Sebelum penanggalan Islam masuk ke Nusantara, sudah ada penanggalan Hindu di wilayah Nusantara. Kemudian disusul penanggalan Islam dan terakhir masuk penanggalan Masehi yang dibawa oleh kolonial Belanda. Keberanian Sultan Agung menggabungkan penanggalan Hindu Jawa yang dikenal penanggalan tahun Caka dengan penanggalan Islam Hijriah merupakan peristiwa penting dan bersejarah dalam penanggalan kalender di Nusantara. Perkembangan falak di Nusantara sampai abad ke-19 tidak terlepas dari pengaruh falak negara Islam lainnya. Metode yang dikembangkan Syekh Ahmad Khatib dalam menetapkan arah kiblat, waktu sholat dan awal bulan Komariah, Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah berdasarkan hisab. Setelah mengalami kemunduran selama ratusan tahun, kemudian ilmu falak astronomi Islam di dunia Islam mulai berkembang yang ditandai dengan lahirnya ahli falak di negara-negara Islam. Walaupun secara jujur diakui jumlah mereka sangat kecil dibandingkan dengan ahli ilmu-ilmu lainnya, termasuk di Indonesia. Sekian dan terima kasih dari penjelasan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.